Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Yurtini SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Sabang. Saya mengajar di SD Negeri 21 Sabang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Veta Darmieti SPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Yusrawati SPDI MPD. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.1 ini yaitu yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Oleh Bob Tolber. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dari bacaan kutipan dan tafsiran tersebut, menyimpan makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari mulai dari hal yang utama atau mendasar. Hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yaitu terkait dengan etika karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan akan lebih mudah dan lebih terarah dalam menentukan solusi permasalahan dan pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Menurut saya, nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan ada 3, di antaranya berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Dari ketiga prinsip tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi dan tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dengan prinsip dan nilai yang sesuai. Maka kita dalam pengambilan keputusan akan lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan di tempat kita berada. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Menurut saya, dalam proses pembelajaran tidak menutup kemungkinan pasti selalu akan ada masalah yang kita hadapi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus selalu peka terhadap segala permasalahan yang terjadi dan harus mampu mengatasinya dengan baik dan bijak. Kita harus memberi contoh teladan kepada murid dalam pengambilan keputusan yang tepat, adil, dan tidak subjektif, yang sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, bersumber dari nilai-nilai kebajikan, dan harus selalu bertanggung jawab. Pertanyaan keempat, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man active. Call. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia
menjadi berperilaku etis. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Seorang yang berpendidikan akan memiliki etika dibanding dengan orang yang tidak berpendidikan menurut saya. Perilaku yang sesuai dengan etika akan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Dengan berlaku etis yang sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka akan mempermudah dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses pembelajaran. Berikut adalah rangkuman pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap trik loka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengemukakan filosofi patrap trik loka, yaitu 3 prinsip dasar yang menjadi pegangan guru dalam melaksanakan tugas menuntun murid di sekolah. Yang kedua, Ingar Sosum Tulodo. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik dan bijak dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, Ingmadio Mangunkarso. Hasil dari pengambilan keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, memberdayakan, dan membangun kerukunan murid. Yang keempat, Keduri Handayani sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, maka keputusan yang kita ambil hendaknya mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam pada diri kita sebagai guru penggerak sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai tersebut sangat berpengaruh kepada prinsip dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator akan menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap. Menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Salah satu tujuan coaching yaitu menggali lebih dalam bagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal yang positif, yang artinya keputusan yang diambil berpihak kepada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya akan mendorong terwujudnya dalam ekosistem sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari 4 aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam proses pengambilan keputusan diperlukan kompetensi sosial emosional, baik itu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial, sehingga setiap keputusan yang diambil dilakukan dalam keadaan sadar penuh mindfulness agar mampu bijak dalam pengambilan menguji keputusan. Guru juga harus mampu
kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem, kesejahteraan psikologi, dan berpihak pada murid. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, keselamatan, dan lain-lain yang sangat mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil suatu keputusan. Karena mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil suatu keputusan, karena nilai-nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Dengan berpedoman pada nilai tersebut, maka pengambilan keputusan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan prinsip berpihak pada murid dan mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang lebih baik di sekolah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat yang berhubungan dengan kasus-kasus masalah moral atau etika bisa dicapai jika memenuhi 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jika keputusan sudah diambil dengan tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dan semua akan ada solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya adalah masih kentalnya kebiasaan atau budaya yang dilakukan secara turun-menurun, sehingga dalam pengambilan keputusan sulit untuk lepas dari kebiasaan tersebut dan keputusan yang diambil tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma yang sesuai, yaitu kebenaran lawan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dalam pengambilan keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga kita mampu menyusun pembelajaran berdiferensiasi baik dari sisi konten, proses, maupun produk sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang beragam. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi karena keputusan yang kita ambil akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada masa depan murid kita. Dalam pengambilan keputusan harus dengan pemikiran yang matang sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis yang disesuaikan dengan dan prinsip yang tepat dan sesuai. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran modul 3.1 dengan modul sebelumnya yaitu sebagai seorang pendidik harus mampu mengenali dan peran diri kita agar mampu memahami dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Kita juga harus mampu mengetahui kebutuhan pelajar murid kita yang beragam dan mampu untuk mengelola sosial dan emosional murid kita. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi menggunakan fisik kucing dalam supervisi akademik. Dengan demikian muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya
visi sekolah yang berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang modul ini adalah perbedaan yang mendasar antara dilema etika dan rujukan moral yang dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Dilema etika adalah situasi di mana terjadi pertentangan dua kebenaran, benar versus benar. Sedangkan rujukan moral adalah situasi di mana terjadinya pertentangan benar lawan salah. Terdapat 4 paradigma dilema etika, diantaranya individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah dalam pengambilan keputusan yaitu mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal di luar dugaan saya yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, maka kita perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima semua pihak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu ketika murid saya tidak mengerjakan PR. Menurut kesepakatan kelas, sebelum saya mengenal keyakinan kelas, murid yang tidak mengerjakan PR harus menerima hukumannya. Setelah saya telusuri, murid tersebut tinggal bersama neneknya yang sudah tua, sehingga tidak ada yang membantu belajar. Ketika itu saya dilema. Di satu sisi saya harus menegakkan aturan agar tumbuh rasa percaya diri dari murid. Di sisi lain saya kasihan terhadap murid tersebut jika setiap hari dihukum. Akhirnya saya minta semua murid untuk membentuk kelompok belajar di rumah. Setelah mempelajari modul ini, saya mengerti ternyata sebelum mengambil keputusan perlu memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Terlebih dahulu dengan dasar-dasar nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid dan selalu bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mengikuti dan mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip and-based thinking, yaitu saya melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, ataupun rule-based thinking, yaitu berpusat pada tugas dan aturan yang ada. Tetapi setelah mempelajari modul 3.1, saya lebih banyak mengolah rasa empati saya untuk memutuskan suatu menggunakan rasa perasaan, care-based thinking. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Dalam mempelajari modul 3.1 ini sangat penting sekali bagi saya sebagai individu karena membuat saya mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya terapkan dalam mengambil keputusan yang baik dan bijak yang berhubungan dengan masalah pribadi saya. Dan sebagai pemimpin, modul ini juga sangat penting karena dengan memahami paradigma, prinsip dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, saya akan mampu bersikap bijak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika atau rujukan moral. Keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan karena menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga harus dianalisis dan diputuskan menggunakan langkah yang tepat.
Terima kasih telah menonton video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.